Anda kembali di Presisi Siang, pemirsa, menjelang pemilihan umum yang sudah di depan mata. Distribusi logistik di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua mulai dilakukan. Yang menjadi prioritas utama adalah wilayah yang jauh dengan menggunakan jalur laut. Pendistribusian logistik pemilu di Kabupaten Yapen, Papua dikawal ketat oleh aparat keamanan dan turut dihadiri oleh pemerintah kota, KPU, serta Bawaslu. Distribusi logistik pemilu ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau 3 hari menjelang pencoblosan surat suara. Pada hari pertama pendistribusian ditujukan untuk wilayah yang melalui jalur laut sebagai prioritas utama, dengan harapan semua logistik dapat terdistribusi dengan baik. Pendistribusian logistik di Kepulauan Yapen dibagi menjadi 2 bagian, yakni wilayah Yapen Barat dan wilayah Yapen Timur, dan dilakukan secara bertahap beserta dengan personil TNI dan Polri. H-3 menjelang pencoblosan, kami melakukan pergeseran logistik pemilu beserta personil secara bertahap. Untuk saat sekarang ini, sore ini, kami menggeser 58 personil untuk melakukan pengawalan kotak suara menuju Kabupaten Kepulauan Yapen bagian barat, yaitu di 5 distrik. Dan diikuti oleh distrik Yapen Timur dengan menggunakan kendaraan darat. Selanjutnya di H-2 melakukan pergeseran baik kotak suara ataupun logistik pemilu beserta personil menuju ke Yapen Utara. Untuk wilayah kota sendiri, kota Serui atau di ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen akan dilaksanakan pergeseran logistik pemilu di H-1. Mengingat cuaca terang dan cerah, semoga pelaksanaan pergeseran surat suara dan juga anggota dan logistik pemilu dapat berjalan dengan lancar. Pergeseran logistik H-3 melewati jalur laut, lalu H-2 ada yang lewat darat. Sebagai pejabat bupati, saya berharap untuk kita semua, mari kita bersama-sama untuk melakukan tugas besar ini. Ya, kita melaksanakan tugas besar ini mulai dari hari ini H-3, besok H-2 dan H-1 sampai pada hari pelaksanaan. Saya berharap semua logistik sudah terdistribusi, baik lewat laut, lewat darat, sampai di tempat tujuan, yaitu di PPS. Lalu bagaimana kondisi terkini distribusi logistik di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua dengan menggunakan jalur laut, serta keamanan menjelang pelaksanaan pemilu 2024 di sana? Kita telah terhubung dengan AKBP Herzoni Saragih, Kapolres Kepulauan Yapen, Provinsi Papua melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Kapolres, per siang ini dapat diceritakan bagaimana proses pendistribusian logistik pemilu yang harus melewati jalur laut untuk dapat mencapai wilayah Kepulauan Yapen di sana? Baik, terima kasih dapat dilaporkan, Mas. Untuk saat sekarang ini, pihak KPU dan juga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan pergeseran logistik pemilu. Diawali dengan kemarin kami melakukan pergeseran logistik pemilu menuju wilayah barat dan wilayah timur Kabupaten Kepulauan Yapen. Mengingat garis pantai yang panjang di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, pihak KPU bekerjasama dengan pihak keamanan dalam hal ini TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pergeseran dengan menggunakan 4 unit armada laut yang diantaranya digunakan 2 unit untuk memuat logistik pemilu beserta dengan personil yang melakukan pengamanan baik di TPS maupun di logistik pemilu sendiri menuju ke arah barat dan sebaliknya ke arah timur. Jadi hingga hari ini kami melakukan pemuatan logistik pemilu, kotak suara, surat-surat suara, dan juga bilik suara. Untuk hari ini H-2 kami akan melakukan pergeseran ke 3 distrik yang masih ada yang menempuh jalur laut. Mengingat cuaca tidak baik, jadi kami sebagian juga ada yang melakukan pergeseran dengan menggunakan jalur darat seperti itu. Baik, 2 hari jelang pemilu masih ada proses distribusi ke 3 distrik yang harus melalui jalur laut. Untuk mengamankan pendistribusian logistik pemilu ini, Pak, berapa personil yang dikerahkan? Baik, untuk yang melekat di logistik pemilu sendiri kami melibatkan 20 personil, namun untuk lebih maksimalnya lagi kami mengikut sertakan bagi personil yang melakukan pengamanan di TPS-TPS untuk melekat di logistik pemilu. Sehingga nanti pendistribusian dari tingkat PPD hingga ke PPS, bahkan ke TPS, anggota yang melakukan pengamanan di TPS sudah
berserta dengan logistik pemilunya. Untuk personil yang melakukan pengamanan TPS, kami melibatkan 208 personil dari Polres Kepulauan Yapen dan dibantu dari Brimob Biak dan juga dari Polda. Sebagian anggota tetap standby di Polres sendiri di Kota Serui. Baik, Pak Kapolres, kalau kita melakukan pemetaan atau mapping, kendalanya seperti apa dalam proses pendistribusian logistik ini, baik yang melewati jalur laut maupun jalur darat, Pak? Disampaikan Mas, sementara untuk pendistribusian baik melalui jalur darat maupun jalur laut, kami terkendala faktor cuaca. Mengingat laporan dari BMKG sampai beberapa hari ke depan, khusus untuk wilayah Papua bagian utara, masih diselimuti awan dan juga akan terjadi hujan. Dan untuk di Kabupaten Kepulauan Yapen, bila mana terjadi hujan, kalau yang di laut akan terjadi gelombang, sementara di darat biasanya meluap dan dapat menghambat jalur pendistribusian logistik. Itu semua sudah kami siasati. Yang pertama, untuk jalur laut, kami sudah lakukan lebih awal dari kemarin pagi, kami sudah melakukan pemuatan ke kapal dan sudah bergeser, dan saat ini laporan dari anggota kami di lapangan hingga yang di sebelah barat, paling barat Pulau Yapen, sudah tiba logistik pemilu dan segenap personil dengan selamat. Begitu pula untuk yang hari ini, kami akan segera menggeser sebelum nanti malam hari. Seperti itu. Baik, artinya cuaca masih menjadi tantangan tersendiri untuk mendistribusikan logistik pemilu di sana. Pak Kapolres, kalau kita melihat dengan lebih holistik, bagaimana kondisi keamanan menjelang pelaksanaan pemilu saat ini di sana, Pak? Terima kasih, kami laporkan untuk situasi keamanan atau situasi Kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk saat sekarang ini masih dapat kami kendalikan dan juga masih bisa kami lakukan bahwa situasi dalam keadaan aman. Memang mengingat beberapa waktu sebelumnya Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki pengalaman kurang baik terkait masalah Kamtibmas. Tapi setahun ini kami sudah melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh dan juga kepada aparat pemerintah daerah dan desa untuk turut serta membantu menjaga kondusivitas wilayah. Besar harapan kami nanti pada tanggal 14 Februari saat pencoblosan berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih. Baik, Pak Kapolres, pertanyaan terakhir saya, ada tidak titik-titik rawan KKB di wilayah Anda? Untuk titik-titik rawan KKB dapat kami sampaikan di sini, ada di beberapa titik, yaitu di wilayah utara Pulau Yapen dan di wilayah barat Pulau Yapen. Namun itu semua tetap kami pantau, tetap kami monitor. Anggota operasional intel kami sementara masih di lapangan terus bekerja untuk mengamankan atau mengumpulkan bahan keterangan yang dapat kami olah untuk mengamankan wilayah supaya tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Seperti itu. Baik, Kapolres Kepulauan Yapen Provinsi Papua AKBP Herzoni Saragih, terima kasih sudah berbagi di Presisi Siang. Dan pemirsa, usai jeda Presisi Siang masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.